Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6, jumpa lagi dengan Pak Eko dalam pelajaran Al-Islam. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sifat munafik. Yang pertama, Pak Eko jelaskan arti munafik. Nah, apa itu munafik? Munafik adalah pelaku atau orang yang berbuat nifak. Nah, sedangkan nifak adalah ketidaksamaan antara lahir dan batin dengan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Maksudnya yaitu hanya berpura-pura dengan kebaikan yang diperlihatkan, padahal lebih senang dengan keburukan yang disembunyikan sehingga terlihat sebagai seorang yang berbuat baik. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 142 yang bunyinya, Innal munafikina yuhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Bila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu anak-anak lihat. Bahkan kalau anak-anak sholatnya bermalas-malasan, ini juga termasuk sifat orang yang munafik. Maka anak-anak harus sholat dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang tanda-tanda munafik. Karena kemunafikan itu masalah hati yang tersembunyi, maka tidak seorang pun yang bisa memastikan seseorang itu munafik atau bukan. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti, kemunafikan bisa diwaspadai dari tanda-tandanya, sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta, dan apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Ini terdapat di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tadi adalah tanda-tanda orang munafik. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bahaya dari munafik ya anak-anak. Pelaku munafik akan mendatangkan akibat-akibat negatif yang membahayakan baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, di antara akibat yang membahayakan antara lain, yang pertama, pelaku munafik akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah. Mengerikan sekali ya anak-anak. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 145 yang bunyinya, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasiron. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Nah, jelaskan anak-anak. Yang kedua, merugikan dirinya sendiri, yaitu tidak akan dipercaya oleh orang lain karena kebiasaannya yang suka berkhianat dan berbohong kepada orang lain. Yang ketiga, merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kenapa bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat?
karena saling menaruh curiga satu dengan yang lainnya. Yang keempat, hatinya diliputi oleh rasa gelisah dan tidak tenang. Nah, itu tadi penjelasan Pak Eko berkaitan tentang sifat munafik. Dan sebelumnya juga sudah Pak Eko bagikan video yang menjelaskan tentang syirik ya anak-anak. Nah, berhubung materi sudah Pak Eko jelaskan semuanya, semoga anak-anak bisa memahami materi yang Pak Eko berikan. Nah, selanjutnya Pak Eko akan memberikan tugas buat anak-anak. Nah, biar Pak Eko bisa tahu, bisa menilai sejauh mana anak-anak bisa memahami materi yang Pak Eko berikan. Nah, simak tugasnya Pak Eko berikut ya anak-anak. Nah, tugasnya adalah cermati dan tuliskanlah contoh perbuatan syirik dan munafik yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Kemudian, berikan alasan kenapa perbuatan tersebut merupakan perbuatan syirik dan munafik. Jawaban ditulis di buku catatan, kemudian difoto dan dikirim ke Pak Eko ya. Jangan lupa sertakan nama lengkapnya, kelas, dan nomor absen ya anak-anak. Nah, tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu diputar video-video yang sudah Pak Eko berikan agar anak-anak mudah memahaminya. Itu saja ya pelajaran yang bisa Pak Eko berikan, dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.